Pertama, di ujung tahun 2025 ini saya merasa bersyukur, berterima kasih karena Pak Gubernur telah mengangkat saya sebagai staf khusus bidang pembangunan perbatasan. Itu terhitung sejak tanggal 4 November. Sudah keputusannya nanti lihat nanti. Ini saya tahu Pak Gubernur karena beliau sangat dekat dengan Tuhan, menunjuk saya itu karena hikmat Tuhan, karena kuasa Tuhan. Saya menyadari setelah saya dipercayakan oleh Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur, ternyata daerah Talaut, terutama Talaut, itu tidak ada perwakilan di DPRD. Sehingga untuk menyampaikan aspirasi percepatan pembangunan daerah Kabupaten Talaut karena pas posisi strategi geografi dia adalah daerah perbatasan dengan negara tetangga kita Filipina. Nah, ini betul-betul karena hikmat Tuhan menggunakan Pak Gubernur Julius Silvanus, kita kenal YSK, itu Tuhan pakai Pak Gubernur menjadi staf khusus beliau, staf khusus Gubernur. Banyak hal yang akan nanti dikolaborasikan. Kami, terutama saya sendiri, sudah mendengar langsung arahan dari Pak Gubernur. Beliau konsen pada penguatan peningkatan sumber daya manusia, kedua agrobisnis, dan ketiga pariwisata. Nah, tiga leading sektor ini banyak hal yang nanti diperhatikan oleh Pak Gubernur. Penguatan SDM, kita tahu pengalaman Pak Gubernur YSK ini sejak di militer dan terakhir dipercayakan Pak Presiden di Kementerian Pertahanan, dan beliau larinya kencang. Nah, ini membutuhkan orang-orang di sekitar beliau untuk bisa mengimbangi kecepatan Pak Gubernur. Dari rekan-rekan para pejabat eselon 2, eselon 3, eselon 4, staf yang ada di keluarga besar pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, beliau menginginkan kecepatan ini. Nah, karena itu beliau mengangkat kami sesuai visi misi beliau. Kami menjadi mata, telinga, mulut beliau. Hanya saja kami tidak bisa mengeksekusi. Tetapi semua yang beliau katakan, semua yang beliau rasakan, semua yang beliau dengarkan, ingin dengar dari rakyat, itu telah dipercayakan kepada kami sebagai staf khusus. Karena itu di tahun 2026 ini saya akan keliling di daerah perbatasan, terutama 3 daerah di kepulauan yang berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga. Kita tahu 3 kepulauan ini, Sangihe, Talaut, dan Sitaro ini memiliki tantangan yang tersendiri, sehingga membutuhkan perhatian ekstra dari Pak Gubernur dan saya yang dipercayakan sebagai staf khusus bidang pembangunan perbatasan ini akan all out mendampingi kawan-kawan di eksekutif, terutama kepala badan perbatasan. Kalau tahun depan saya akan minta izin Pak Sekprov, Pak Gubernur untuk rapat bersama dengan mereka. Kita ingin tahu garis-garis besar perencanaan badan pengolahan perbatasan ini seperti apa, sehingga sinergi dengan keinginan Bapak Gubernur. Di daerah perbatasan sana itu soal perikanan, pariwisata, pertanian, listrik. Baru-baru Pak Gubernur memberikan hadiah yang luar biasa bagi masyarakat yang ada di kepulauan. Mantai Hage, Naeng, Uhias, dan kami di Talaut itu di Kakorotan.
Tadinya listrik tidak menyala 1 kali 24 jam, sekarang sudah menyala. Karena apa? Kesukarelaan mereka, saudara-saudara kita yang ada di Naeng, Mentehage, apa itu, mereka gangga, Pulau Gangga, akhirnya diberikan hadiah oleh Pak Gubernur atas permintaan rakyat. Itu hebatnya Pak Julius. Beliau suka apa yang rakyat inginkan, suara rakyat itu Pak Gubernur sangat mendengar. Nah ini tahun depan semua desa-desa yang ada di kepulauan yang listriknya tidak menyala 1 kali 24 jam, target Pak Gubernur selesai semua. Terima kasih banyak dihias di Kabupaten Citaro dan di Kakorotan, di daerah saya dulu sebagai wakil bupati, mereka sekarang sudah bisa menikmati. Saya akan cek lagi di desa-desa mana, di pulau-pulau mana yang belum, supaya ini akan terus disampaikan kepada Bapak Gubernur, sehingga ini masuk bagian dari target penyelesaian tahun 2020. Baik, saya 5 tahun menjadi wakil bupati Talaut. Selesai belum lama ini, tahun 2024 akhir. Kewenangan gubernur di sana, satu, soal pengelolaan SKPT. Sentra perikanan terpadu. Jadi sentra kelautan perikanan terpadu yang ada di Salibabu. Nah ini memang perlu ada investor atau BUMD kita untuk mengelola di sana. Ini menjadi target saya juga. Walaupun ada sahabat saya juga yang Pak Reza, sarjana hukum, yang menjadi staf khusus di bidang perikanan. Nah, beliau secara spesifik perikanan. Tetapi untuk berkolaborasi supaya pembangunan di Talaut ini bisa jalan cepat, kami akan jalan sama-sama. Nah, saya akan menghadirkan investornya supaya ini bisa berjalan. Karena Talaut membutuhkan cold storage. Sangihe membutuhkan cold storage. Begitu juga kita. Misalnya itu di Dago. Nah, daerah-daerah kewenangan provinsi ini saya akan lihat. Kedua, jalan yang ada di Pulau Salibabu. Minggu lalu saya lihat rame di postingan. Ada Gio Aidel datang ke Talaut, bagus. Daerah sekarang ini kan waktunya keterbukaan. Masyarakat langsung ke presiden, ke gubernur, bebas. Nah, kemarin saya sudah sampaikan ke Pak Gubernur. Saya sudah perlihatkan videonya, karena di situ ada captionnya bilang semoga Pak Gubernur bisa membaca atau bisa mendengar. Pak Gubernur sudah dengar. Ya. 3 bulan pertama Pak Gubernur bertugas, salah satu dokumen penting yang dibawa ke Menteri PU adalah mengusulkan Pulau Salibabu itu menjadi jalan nasional. Pak Gubernur menyampaikan kemarin hari Selasa ya. Kami rapat, Pak Gubernur sudah menyampaikan Bapak Menteri PU sudah menyanggupi. Jadi pada saudara-saudaraku, warga masyarakat Talaut khususnya di Pulau Salibabu ini bersabar sedikit. Karena kalau ini sudah jadi jalan nasional, wah, Pulau Karakelan 197 km lingkar ini sekarang ini sudah hot mix. Saya tahu di awal pemerintahan kami dulu, kami membawa proposal itu dan itu berhasil, hampir 600 miliar uang masuk kita. Jalan untuk jembatan dan penunjang lain itu oleh kami selama memimpin Talaut. Nah ini kalau Pulau Salibabu berhasil, Pak Gubernur sampaikan tahun depan, luar biasa. Nah, itu hebatnya Pak Gubernur. Kita bersyukur ada Pak YSK yang dekat dengan Pak Presiden. Pak Presiden, Pak Prabowo orang Labuan, orang Sulawesi Utara. Hubungan beliau berdua ini menjadi berkat dan anugerah bagi kita, terutama juga Talaut. Jadi Pak Gubernur sudah menargetkan tahun depan, tapi ada kata tetapi, jika terlambat belum menjadi status jalan nasional 2027 akan ada alokasi anggaran untuk jalan di sana. Kita tahu sekali
antara Salibabu dan Kalongan ini itu perhatian utama. Tidak sampai 10 km, kurang lebih 5 atau 6 km lagi tembus desa Kalongan. Dan itu menjadi prioritas. Saya sudah sampaikan ini ke Pak Gubernur. Kemarin ada pendeta, ada tokoh masyarakat dari desa Kalongan bahwa usulan itu. Dan ini juga sudah diketahui oleh Pak Gubernur. Kalau yang kemarin di postingan itu jalan dari Lirung ke Merauke. Nah ini tinggal pemeliharaan. Saya kira ini tidak terlalu sulit dan bersabar, pasti ini menjadi prioritas Pak Gubernur. Dan ini sudah menjadi perhatian dari Pak Gubernur. Ya. Berikut, Pak Gubernur juga sekarang sedang konsentrasi pada penetapan status masyarakat Sulawesi Utara, terutama di daerah-daerah kepulauan. Tapi juga seingat saya, karena saya mantan anggota DPR Bitung, itu di Bitung juga banyak, di Kema, di Likupang, ada saudara-saudara kita yang statusnya masih Sangir Filipin atau sapi, atau pisang Filipin Sangir, karena sudah kawin-mawin. Nah, di Filipina di sana banyak sekali. Semoga semua yang telah menjadi visi misi Pak Gubernur dan kepercayaan Pak Gubernur kepada saya sebagai staf khusus bidang pembangunan perbatasan ini mendapatkan berkat dan ridho daripada Tuhan. Dan mohon doa kepada seluruh masyarakat, Pak Gubernur, Pak Julius sehat selalu bersama ibu dan keluarga. Begitu juga Bapak Victor sebagai Wakil Gubernur, Pak Victor Mailangkai bersama ibu dan keluarga diberkati, dan seluruh jajaran pemerintah daerah Provinsi Sulawesi. Saya berdoa, saya secara pribadi dan keluarga saya, keluarga para Pagaleo, saya diberi kekuatan dan kesehatan oleh Tuhan, sehingga tugas yang diberikan oleh Pak Gubernur ini dapat saya laksanakan dengan baik dan akan punya manfaat dirasakan langsung oleh masyarakat. Salam hormat dari Bapak Gubernur Sulawesi Utara bagi seluruh masyarakat perbatasan. Berdoa bersama bahwa di kepemimpinan Bapak Gubernur Pak Julius dan Wakil Gubernur Pak Victor, Sulawesi Utara akan maju dan jaya.